Film ini akan menceritakan tentang kisah mistis yang dialami oleh keluarga Ibu Sudarsi. Ia memiliki sebuah warung makan yang bisa dibilang paling laris di wilayah setempat. Konon katanya, ia memakai suatu pesugihan, yaitu perewangan. Dalam konteks mistis Jawa, perewangan adalah makhluk gaib yang menjadi pendamping atau bantuan manusia dalam urusan duniawi, seringkali diperoleh melalui perjanjian atau ritual dengan jin. Perewangan yang dianut oleh Bu Darsi berupa menumbuk daging gagak setiap pagi dalam sebuah lesung kosong sambil mengucapkan jampi-jampi, kemudian memakan daging mentah hasil tumbukannya, bertujuan untuk mendatangkan keberuntungan dalam usaha keluarga Bu Darsi. Namun timbal baliknya, tentu saja ia harus menyerahkan tumbal, yaitu nyawa belahan jiwa yang paling ia sayangi. Ya, siapa lagi kalau bukan nyawa pasangannya. Di malam itu, saat memasak di dapur, Bu Darsi berupaya menusuk suaminya, Mas Taryadi, sebagai tumbal yang diminta. Perlahan-lahan, ia mendekati suaminya sambil membawa pisau dan... Gak bisa sebahagia sekarang. Nyatanya, Bu Darsi tidak ikhlas untuk menusuk suami yang sangat ia cintai. Dengan perasaan cemas, ia pun segera pergi dari dapur, kemudian berdiri di hadapan cermin antik yang ada di kamarnya. Tak lama kemudian, suaminya menyusul ke kamar karena melihat perilaku Bu Darsi yang tak wajar. Kemudian tiba-tiba... tubuh Bu Darsi kerasukan makhluk gaib perewangan karena ia telah ingkar janji. Dalam kondisi itu, Bu Darsi berkata bahwa mataku sudah tertutup dan tak ada yang bisa menolongku. Peristiwa itu membuat Mas Taryadi depresi dan menjadi gila. Ia kemudian dibawa ke RSJ untuk pengobatan. Sementara Bu Darsi menjadi sakit dan lumpuh, hanya diam di tempat tidur, tak bisa melakukan apa-apa. 2 tahun kemudian, Mas Taryadi yang kondisi kejiwaannya sudah mulai membaik dijemput oleh Dr. Roni Purnomo yang juga merupakan adik iparnya untuk kembali pulang ke rumah. Ayo kali. Keluargamu bisa mengubah. Diketahui, Bu Darsi dan Mas Taryadi memiliki 2 anak perempuan. Yang paling besar bernama Maya yang kini sudah tumbuh dewasa, dan yang paling kecil bernama Wulan, masih berusia 7 tahun. Saat ini, keduanya sedang berdandan dan bersiap-siap untuk menyambut ayah mereka yang sebentar lagi akan pulang ke rumah. Wulan! Pamannya mengatakan kepada Maya bahwa kondisi kesehatan ayahnya sudah mulai membaik, namun harus tetap dipantau dan jangan sampai menimbulkan percakapan yang menjurus kepada traumanya. Dan setelah itu, pamannya langsung pulang karena bibinya sedang menunggu di rumah. Rasanya Pak D harus pulang sekarang. Bersama sangat Pak D. Salam buat Budi. Di malam harinya, mereka bertiga makan malam bersama, di mana sang ayah yang sudah lama tidak pulang ke rumah bertanya tentang ibu mereka karena tidak makan bersama. Maya tidak berani mengatakan kebenarannya karena takut traumanya akan kembali kambuh. Dengan perasaan cemas, ia hanya bisa berkata bahwa ibu sedang berada di kamar. Di kamar, Pak. Selepas makan malam, Mas Taryadi menyetel sebuah kaset romantis untuk berdansa dan melepas rindu dengan istri tercintanya. Suara musik itu membuat Maya terbangun. Ia kemudian menuju ke sumber suara yang ternyata berasal dari kamar sang ibu.
Betapa terkejutnya Maya setelah tiba di kamar karena melihat ayahnya sedang berdansa seorang diri, sedangkan ibunya masih terbaring sakit di tempat tidur. Maya hanya bisa menangis melihat kondisi kedua orang tuanya. Sampai nanti Saat hendak kembali ke kamarnya, Maya mendengar suara kaca yang pecah dan setelah diselidiki, ternyata kaca yang pecah itu disebabkan oleh gagak hitam yang memaksa masuk ke dalam rumah. Dari balik kaca yang berlubang, Maya melihat sang ayah sudah berada di luar. Maya mencoba keluar dan memanggil sang ayah, namun kemudian tiba-tiba sang ayah tersenyum, kemudian berlari seperti ODGJ dan menusukkan kepalanya kepada sebuah tiang besi. Seketika, Mas Taryadi tewas di tempat. Keesokannya, setelah warga setempat selesai menguburkan jasad Mas Taryadi, rumah Maya kembali kedatangan 3 orang tamu yang juga ingin melayat, yaitu Ibu Sumarni, Mas Wikarto, dan Mas Bang, yang juga merupakan paman dan bibi Maya. Mas Wikarto dan Mas Bang meminta kepada Bu Marni supaya Maya menjual rumah yang besar ini dan tinggal di rumah yang lebih kecil. Uang hasil penjualannya bisa dibagikan kepada mereka bertiga sebagai warisan. Namun nampaknya Bu Marni tidak setuju sebab warisan yang telah didapatkan mereka berdua dari mendiang sang ayah sebelumnya tidak ada yang tersisa. Aku tak milih dari sisa mas. Setelah itu, Bu Marni menemui kakaknya Bu Darsi yang kondisinya sangat memprihatinkan. Sebelum pamit pulang, Bu Marni membisikkan mantra jampi-jampi sambil mengelus-ngelus rambut Bu Darsi. Ia juga melihat sebuah cermin besar yang dipasang tepat di depan Bu Darsi dan merasa bahwa cermin itu adalah salah satu media yang mendatangkan bencana kepada keluarga Bu Darsi. Di lain sisi, Maya mencurigai bahwa kejadian ini disebabkan oleh paman dan bibinya yang terus berupaya merebut satu-satunya aset keluarga mereka. Aset tersebut adalah rumah dan tanah warisan dari kakeknya yang sekarang dimiliki oleh Bu Darsi. Itu urusan keluarga aku, Pak Lek. Yowes, kita pamit dulu ya Dok ya. Maya dan adiknya Wulan terus berupaya merawat Bu Darsi karena bagaimanapun juga mereka ingin ibu yang mereka cintai sehat kembali. Ibu pasti sembuh. Saat perjalanan kembali pulang, Bu Marni menunjukkan helaian rambut Bu Darsi yang sudah ia dapatkan sebelumnya. Dengan benda itu, ia akan mencoba menyembuhkan Bu Darsi dari pengaruh jin yang sudah menguasainya. Di malam harinya, di tengah suasana hening dan mencekam, terjadi mati lampu. Maya kemudian menyalakan lampu minyak untuk penerangan di kamarnya. Dan entah datang dari mana, ada seekor burung gagak yang hinggap di tempat tidur Maya. Kemudian tiba-tiba ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk yang begitu menakutkan. Keesokannya, saat Maya akan membersihkan tubuh ibunya seperti biasa, Maya melihat punggung ibunya hancur bagaikan sundel bolong.
Setelah itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, Maya hendak menjual barang-barang di gudang yang sudah tidak dipakai. Namun, barang-barang itu ditawar dengan harga murah, sedangkan Maya meminta lebih. Setelah terjadi tawar-menawar harga, sang bakul pun berani membeli dengan harga yang lebih besar. Asalkan ditambah dengan satu lesung kosong yang membuat sang bakul tertarik. Tidak bisa, Pak. Ini barang kesayangan ibu. Namun, Maya tidak menjual lesung itu karena dianggap sebagai barang kesayangan ibunya, sehingga hanya terjadi kesepakatan harga awal. Padahal, kalau saja Maya tahu lesung itu adalah salah satu sumber malapetaka, pastinya Maya sudah menjualnya. Tak lama kemudian, sang paman kembali tiba untuk menjenguk. Di saat itu, pamannya meminta kepada Maya untuk menutup cermin yang berada di kamar ibunya. Kalau bisa, sekalian dipindahkan. Karena sang paman mempunyai firasat bahwa meninggalnya Mas Taryadi ada hubungannya dengan cermin itu. Ia kemudian menceritakan kisah tentang kakeknya Maya, yaitu Pak Wikarto, yang mempunyai 3 istri. 2 di antaranya meninggal tanpa ada yang tahu penyebabnya, kecuali nenek Maya. Konon katanya, hal itu terjadi karena Pak Wikarto menumbalkan kedua istrinya. Awalnya, sang paman tidak percaya, hingga suatu hari di depan makam kedua istrinya, Pak Wikarto mengatakan bahwa ia akan mengakhiri semuanya. Di depan makam ibu Pakde, yang kamu bilang akan menghentikan semuanya. Malam itu juga, Pak Wikarto melakukan ritual dengan menyembelih burung gagak dan meminum darahnya. Kemudian melakukan pemanggilan makhluk gaib sambil tidur di dalam lesung dengan mengatakan bahwa aku selamanya. Kemudian tiba-tiba Keluarin aku. sang paman melihat dari dalam cermin bagaimana Pak Wikarto dihabisi oleh makhluk gaib yang disebut perewangan yang dipelihara oleh Pak Wikarto sendiri untuk mendapatkan kekayaan. Kemudian, sang paman ditelepon kembali oleh istrinya seperti biasa untuk segera pulang, sehingga ia tidak sempat menjelaskan bagaimana Bu Darsih bisa mengalami hal serupa. Bu Diani tidak tahu Pak di sini. Sing hati-hati. Cermin ini ditutup. Setelah pamannya pergi, Maya masuk ke kamar ibunya untuk menutup cermin seperti yang diminta oleh sang paman. Kemudian tiba-tiba tak lama kemudian, Bu Darsih memanggil kedua anaknya. Dan setelah masuk ke dalam kamar untuk yang kedua kalinya, Maya tidak menemukan penampakan makhluk gaib yang ia lihat sebelumnya. Yang ada, ibunya sudah kembali sadar. Kemudian meminta kepada Maya untuk diambilkan kebaya hijaunya. Setelah itu, Maya membuka baju ibunya untuk digantikan dengan kebaya. Namun kali ini, bekas luka mengerikan yang ada di punggung ibunya sudah menghilang tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Di lain sisi, sang paman hendak pergi memanggil kiai untuk mengusir makhluk halus yang ada di rumah Bu Darsih. Saat itu, hari sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Perjalanannya terhenti karena akan ada kereta yang lewat. Kemudian tiba-tiba, ia mendapatkan panggilan telepon dari makhluk gaib yang ada di rumah Bu Darsih. Seketika, sang paman seperti terhipnotis. Tubuhnya bergerak sendiri menuju ke dalam rel dan
kembali ke Maya yang bangun menjelang pagi hari. Ia sangat kaget melihat adiknya sudah tidak ada di tempat tidurnya. Saat hendak mencari adiknya itu, Maya menemukan sosok kain putih yang berada di ruang tamu. Maya pun memberanikan diri untuk mendekat. Kemudian tiba-tiba ternyata itu adalah Wulan. Namun Maya tidak menyadari ada sosok kain putih lain di belakangnya. Maya kemudian menemukan Wulan yang sedang bermain dengan ibunya di kamar. Tak lama kemudian, istri sang paman menelepon Maya sambil marah-marah, mengatakan kalau suaminya kini sudah tiada dan menganggap kematian suaminya itu diakibatkan oleh Maya dan keluarganya. Bude bicara apa? Suamiku mati gara-gara kalian. Mati kalian semua. Malam keesokannya, Mas Wikarto dan Mas Bang kembali mendatangi rumah Bu Darsi. Namun kali ini mereka datang secara sembunyi-sembunyi karena tujuan mereka kali ini yaitu menguburkan sebuah sesajen ditambah rambut Bu Darsi yang diminta oleh Bu Marni yang harus ditanam tepat di depan jendela kamar Bu Darsi. Di tengah suasana yang hening dan mencekam itu, terlihat sosok wanita dari kejauhan yang sepertinya hendak mendekati mereka berdua. Dan setelah sesajen itu ditanam, mereka mendengar suara lesung dibunyikan, membuat mereka berdua semakin ketakutan. Kemudian lari terbirit-birit meninggalkan halaman rumah Bu Darsi. Setelah kembali ke rumah, Mas Wikarto mendapat teror dari makhluk gaib Prewangan yang menguasai tubuh Bu Darsi. Ia kemudian mengambil sebilah golok dan mencari makhluk itu ke setiap sudut rumahnya. Terdengar suara yang sangat mengerikan, namun ia tidak tahu di mana makhluk itu berada. Kemudian tiba-tiba Mas Wikarto berhasil memotong-motong sosok tangan itu. Namun ternyata yang ia potong adalah kakinya sendiri. Kemudian makhluk itu pun menunjukkan wujud aslinya dan scene kembali ke Maya, di mana saat ia terbangun di tengah malam, ia kembali mendapatkan ada seekor burung gagak yang hinggap di tempat tidurnya. Kemudian di bawah bantal, ia menemukan bangkai gagak yang sudah terkoyak, membuat Maya ingin muntah dan pergi ke toilet. Kemudian tiba-tiba, Maya memuntahkan isi jeroan burung gagak dengan mulut yang berlumuran darah. Maya segera membilas darah tersebut. Namun, beberapa kali dibilas, darah yang ada di mulutnya tak kunjung hilang. Setelah keluar dari toilet, Maya mendengar suara kaca yang pecah yang kembali disebabkan oleh gagak hitam, di mana adiknya sudah berada di luar. Kejadiannya sama persis yang dialami oleh ayahnya. Saat itu, Wulan hendak melompat dari atas sumur. Tak mau hal serupa terjadi dengan adiknya, Maya bergegas keluar untuk mencegah Wulan melompat dan setelah menyelamatkan adiknya, Maya pergi ke kamar ibunya. Saat melihat dari dalam cermin, ibunya sedang duduk sambil memainkan rambutnya. Namun ternyata ibunya yang asli sedang tidur lelap.
Setelah beberapa kali mengalami kejanggalan, Maya segera membawa pergi cermin itu keluar rumah untuk dihancurkan. Namun, upayanya tidak berhasil. Setelah dilempar batu dan dipukul berkali-kali, cermin itu tetap tidak mau pecah. Keesokan paginya, saat Maya kembali ke kamar ibunya, tiba-tiba cermin itu sudah kembali di tempat semula. Maya kemudian mengajak Wulan pergi dari rumah untuk mencari bantuan. Namun, Wulan menolak dan berlari ke kamar ibunya. Saat itu, Maya dan Wulan melihat tubuh ibunya sudah berubah menjadi hijau dengan mata yang merah. Mengetahui hal itu, Wulan akhirnya mau diajak pergi menuju ke tempat kediaman Bu Marni untuk meminta bantuan, di mana makhluk perewangan terus mengikuti dengan menjelma sebagai nenek-nenek yang meminta nyawa mereka berdua. Setelah sampai di tempat Bu Marni, Maya dan Wulan menjelaskan kondisi ibunya saat ini kepada bibinya itu dan memohon kepada bibinya untuk menolong ibunya. Ibu, badannya jadi hijau, matanya merah. Bibinya berkata bahwa sebelum mereka meminta bantuan, bibinya sudah berupaya untuk menolong Bu Darsi. Jadi, paman dan bibinya selama ini meminta untuk menjual rumah bukan karena warisan, melainkan karena mereka tahu disitulah kakek Maya melakukan perjanjian untuk pertama kalinya dengan iblis perewangan. Saat melihat perkembangan usaha Bu Darsi yang tidak wajar, saat itulah bibinya sadar bahwa Bu Darsi meneruskan perjanjian yang sebelumnya sudah dihentikan oleh Pak Wikarto. Ibumu tidak seharusnya meneruskan apa yang sudah diakhiri oleh Eyangku. Musibah terjadi karena Bu Darsi ingkar janji. Ia tidak mau menumbalkan suaminya Mas Taryadi, menyebabkan sang iblis meminta tumbal sampai 7 turunan. Yang ibumu tidak tahu, perjanjian itu tidak hanya mengikat dirinya, tapi juga mengikat sampai keturunan ke-7. Kematian Mas Roni dan Mas Sucipto juga disebabkan oleh sang iblis. Saat ini, Bu Darsi mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Namun, untuk Maya dan Wulan masih ada harapan. Kemudian, bibinya membawa sebuah kendi yang berisi air laut selatan yang sudah diisi oleh ajian. Ia meminta kepada Maya untuk membasuh ibunya dari ujung kaki hingga ujung kepala sebanyak 7 kali. Jika tidak berhasil, Maya diminta untuk membakar ibunya hidup-hidup. Bakar ibumu hidup-hidup. Bule, Maya harus bisa melakukannya karena yang ada di rumahnya sekarang bukan ibunya lagi, dan yang bisa menyelesaikan ini semua hanyalah pewaris berikutnya. Setelah menyelesaikan itu, Maya juga diminta untuk membuang cermin yang ada di kamar ibunya ke laut selatan. Setelah Maya dan Wulan pergi, Bu Marni melakukan ritual perdukunan untuk menolong Bu Darsi dari kejauhan. Namun, sang iblis perewangan tentunya akan mencegah orang-orang yang berniat untuk menolong Bu Darsi. Saat Maya dan Wulan tiba di depan rumah mereka, Maya meminta kepada Wulan untuk menunggu di dalam mobil dan jangan keluar sampai Maya kembali. Maya mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk masuk ke dalam rumah. Maya pun menemukan ibunya yang sedang terbaring di tempat tidurnya. Segera ia membasuh tubuh ibunya seperti yang diminta oleh bibinya. Nuwun sewu nggih. Aku mau bantu ibu lepas dari ini semua.
Di lain sisi, Wulan yang berada di dalam mobil dijemput oleh makhluk yang menyerupai wujud pamannya. Dari balik jendela, Maya melihat adiknya itu keluar dari mobil. Kemudian tiba-tiba Wulan dibawa ke dalam gudang oleh arwah kakeknya. Dan saat Maya menyusul ke dalam gudang, ia menemukan ibunya dan arwah kakeknya itu hendak menumbalkan Wulan di dalam lesung. Di mana saat itu, Maya juga diminta oleh ibunya untuk mencium tangan kakeknya. Kemudian tiba-tiba Wulan terbangun lalu berteriak, sehingga Maya mempunyai kesempatan untuk memukul ibunya dengan alu hingga jatuh ke dalam lesung. Awalnya, Maya tak tega untuk menghabisi ibunya, walaupun sudah dikuasai perewangan. Namun, tak ada pilihan lain demi menyelamatkan nyawa adiknya yang sedang dalam bahaya. Setelah keluar dari gudang, Maya kembali ke dalam rumah untuk membawa cermin di kamar ibunya. Namun tiba-tiba, iblis perewangan yang menguasai ibunya kembali untuk menghentikan aksi Maya. Di saat Maya dalam bahaya, Wulan tiba untuk membantu kakaknya. Ia melemparkan lampu minyak ke arah ibunya hingga terbakar, sekaligus mengakhiri teror dari iblis perewangan. Maya dan Wulan segera pergi dari rumah untuk membuang cermin gaib ke laut selatan. Setelah pagi tiba, Wulan terbangun. Namun, ia tidak menemukan kakaknya di dalam mobil. Dan setelah keluar dari mobil, Wulan menyadari bahwa kutukan iblis perewangan tidak berhenti sampai di sini.